lebih efektif. Dua hitam premium harus nimat nyaman ini. Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Pada hari kedua pembekalan Menteri Kabinet Prabowo Gibran yang akan ditutup dengan malam keakraban. Anda sedang melihat visual keakraban antar jajaran Menteri Kabinet Merah Putih selepas gala dinner dan upacara parade senja. Jika di malam kemarin kegiatan ditutup dengan makan malam bersama, rencananya malam ini jajaran Kabinet Merah Putih akan menutup hari dengan malam keakraban. Presiden Prabowo ingin giat akmil Kabinet Merah Putih dapat membangun kebersamaan dan menciptakan tim building antar menteri. Kemarin, usai mengecek pasukan dan memimpin upacara parade senja, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya pemimpin yang bisa memberi contoh. Ia bilang pemimpin harus memberikan teladan yang baik, terlebih bagi menteri yang bekerja untuk rakyat. Lihat saudara basah-basah, saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena azas kepemimpinan kita adalah ingarso sumtulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Lagi dan lagi, Presiden Prabowo mengeluarkan peringatan tegas kepada para menterinya soal komitmen bekerja dan tidak membuat aturan yang merugikan rakyat saat memimpin rapat paripurna Kabinet Perdana hari Rabu lalu. Presiden ke-8 ini bahkan tegas mengatakan tidak ada yang kebal untuk dicopot bila terbukti gagal. Ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Di tempat yang berbeda, adik kandung Prabowo yang merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, mengatakan akan ada evaluasi untuk para menteri dan wakil menteri setelah 6 bulan sejak pelantikan. Dua adalah kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost, ya, little output. Nah ini. Dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Ya, so ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga, ya bisa ngerti kan? Akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu.
Senada dengan Hashim, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah juga menyarankan agar Presiden perlu mengevaluasi para pembantunya di kabinet yang berjumlah 113 orang dalam 6 bulan. Hal tersebut demi menghindari penilaian yang bias soal kabinet gemuk pilihan Prabowo. Harapan kami Bapak Presiden bisa mengevaluasi 6 bulan atau 1 tahun perjalanan kabinet ini. Karena kalau kemudian belum apa-apa kita memvonis Presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bias. Peringatan tegas Presiden Prabowo kerap ia lontarkan sejak pelantikannya tanggal 20 Oktober lalu. Tak hanya lewat kata-kata, Prabowo kini membawa seluruh isi kabinetnya untuk digembleng selama 3 hari di Akademi Militer Magelang. Tujuannya agar para menteri bisa satu sikap dengan pemimpinnya. Tim Liputan, Kompas TV. Hari kedua masa penggemblengan seluruh unsur Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, publik disuguhkan berbagai kegiatan dasar dunia kemiliteran, mulai dari baris berbaris hingga upacara parade senja. Meski sebagian pihak menilai kegiatan ini kental dengan gaya militer, Presiden Prabowo menekankan hal ini bukan military way, melainkan pembentukan disiplin dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Kami akan diskusikan hal ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden Prita Laura, kemudian bergabung juga bersama kami mantan Gubernur Lemhanas Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Mbak Prita, begini, walaupun kemudian sudah dijelaskan juga dan ditegaskan oleh Pak Prabowo bahwa kegiatan ini bukan masalah unsur kemiliteran begitu. Ini memang buat membentuk bonding dari para anggota Kabinet Merah Putih begitu. Tapi kan yang publik lihat tidak bisa menutup mata bahwa ada unsur seragam di situ, kegiatan baris berbaris di sana. Sebetulnya apa yang menjadi hal penting sampai pendekatan ini diberikan, pendekatan semacam ini di Akmil Militer diberikan kepada anggota-anggota kabinet baru di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini? Baik, Mas Ival, Presiden Prabowo Subianto mengadopsi aspek-aspek positif dari berbagai cara. Kalau kita melihat, pertama kali Kabinet Merah Putih diundang ke rumah Pak Prabowo di Hambat. Ini artinya sebuah cara kekeluargaan diambil di sana untuk welcoming. Cara welcoming ini aspek positif paling baik adalah dengan cara kekeluargaan. Setelah itu di dalam Hambalang diberikan berbagai motivasi-motivasi, kemudian juga visi, serta kemudian juga bagaimana dibuka pandangannya mengenai tantangan-tantangan global yang ada, tantangan-tantangan yang akan dihadapi kita sebagai satu bangsa, dan setelah itu kemudian diperdalam. Bagaimanapun seorang pemimpin ini membutuhkan sebuah kedisiplinan. Sebuah tim membutuhkan sebuah kedisiplinan. Sebuah tim membutuhkan sebuah visi yang sama. Sebuah tim membutuhkan sebuah gerak langkah yang sama. Sebuah tim dibutuhkan kekompakan, sebuah rasa yang sama. Inilah yang ingin dibentuk sebenarnya, dan cara-cara ini kita bisa melihat bahwa dengan cara kemudian pelatihan yang kemudian dilakukan, penggemblengan kalau kata-kata media dilakukan di lembah tidar ini, hal-hal tersebut terbentuk. Kami ada di sini sejak awal dan saya berbicara dengan beberapa menteri. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya karena saya harus minta izin terlebih dahulu pada para menteri tersebut. Dan dari hasil saya bicara dengan para menteri ini, satu hal yang juga sangat menarik disampaikan. Selain mereka belajar disiplin, satu komando, juga adalah memiliki satu rasa yang sama. Ini penting. Jadi sebuah rasa yang sama untuk kemudian memperjuangkan hal yang sama, sebuah nasionalisme patriotik yang kemudian dibangun secara bersama. Okay. Satu hal juga yang sangat menarik adalah pada saat latihan baris berbaris contohnya. Latihan baris berbaris dipimpin oleh tentara setingkat letnan begitu ya. Dan kemudian di dalam peserta baris berbaris ini di sini ada Pak Jenderal, kita tahu ada Pak Wiranto, kemudian juga ada Pak Sabri Samsudin, bahkan Presiden sendiri, Wakil Presiden menjadi anggota dari peserta tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada sebuah saat komando, siapapun Anda. Ini adalah sebuah pesan-pesan yang kalau kita pesan-pesan penting itu tidak bisa hanya disampaikan dalam bentuk verbal, kata-kata saja, tapi pesan itu akan tertancap jika ada sebuah experience, sebuah pengalaman, maka pesan tersebut akan terinternalisasi.
Oke, Pak Agus, kalau Anda sendiri sebagai mantan Jenderal TNI AD melihat dari kegiatan yang dilakukan penggemblengan terhadap anggota Menteri Kabinet Merah Putih ini, apakah membentuk kedisiplinan dan kesetiaan seseorang itu cukup dengan melaksanakan 3 hari penataran atau apa istilahnya itu pembekalan di Akademi Militer Magelang ini? Iya, kalau 3 hari memang tidak cukup ya untuk melihat hasilnya itu dilaksanakan secara efektif dan berkesinambungan. Saya saja 3 tahun di sana. Ya, kadang-kadang juga suka lupa. Tapi setidaknya ini memberikan dasar untuk bisa merasakan bagaimana rasanya berada di bawah satu komando, bagaimana rasanya untuk bisa bergerak serempak. Itu semua kan ada pada baris berbaris. Bayangkan kalau dalam baris berbaris ada aba-aba, terus kemudian tidak sama gerakannya dari semua yang ada dalam barisan. Itu akan rusak. Kemudian juga kalau baris berbaris itu berjalan, tentu kita perlu untuk melirik, meluruskan saf, kalau istilah kita. Meluruskan lurusnya barisan ke samping dan ke depan. Itu memerlukan kerjasama. Jadi setidaknya itu memberikan dasar-dasar dan seperti tadi dikatakan oleh Mbak Prita juga bahwa semua itu sama sebagai anggota barisan di dalam latihan baris berbaris itu. Tidak ada yang Jenderal Wiranto, tidak ada juga yang sipil Raffi Ahmad gitu ya. Semua itu sama. Jadi ini memberikan dasar. Dan lainnya nanti bisa dikembangkan di dalam praktek. Oke, Mas Hanta melihat ini bagaimana kemudian membacanya? Karena kan kalau di penegasan Pak Prabowo kepada para menteri adalah ini semata-mata untuk menyamakan gerak semua satu komando sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Tapi kepada publik apa yang sebetulnya ditekankan atau yang pesan apa sebetulnya mau disampaikan Presiden kepada publik lewat kegiatan pembekalan ini? Ya, betul Tifal. Pasti ini memiliki 2 arah ya. Satu sisi adalah dalam konteks politik substantif di internal. Yang kedua adalah dalam konteks politik simbol. Ada pesan yang mungkin hendak dikirim kepada publik yang nanti memiliki efek persepsi publik yang terbentuk. Untuk yang pertama, saya kira dalam konteks internal kabinet dulu, di mana kita tahu sebagian mungkin juga mengkritik karena di mana banyaknya anggota kabinet di sana jumlahnya katakanlah gemuk sekali dari berbagai macam unsur dari partai politik, profesional murni, relawan dan lain sebagainya. Nah, karena itulah relevansinya menjadi masuk ya, menarik karena satu ini adalah momentum yang penting yang bagus untuk membentuk kekompakan, keguyuban dalam tim yang akan dibangun dalam konteks tim. Yang kedua, karena besar banyaknya jumlah, maka perlu dibangun pola komunikasi, pola koordinasi yang juga baik dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Dan yang ketiga, tadi Tifal juga sempat menyebutkan bahwa soal team building perlu membangun tim yang solid dan yang sebagainya, rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, relevansinya dalam konteks membentuk personality ya, secara figur per figur anggota kabinet yang terdiri atau berasal dari berbagai macam segmentasi latar belakang dengan usia yang rentangnya dari 30-an sampai 70-an ada di sana. Satu, saya kira ini yang menarik adalah saya sepakat seperti Pak Presiden Prabowo sampaikan untuk membentuk jiwa patriotik, disiplin, kejuangan, cinta tanah air dan sebagainya. Yang kedua adalah membangun, meskipun cuma 3 hari ya, tetapi ini titik awal yang bagus, membangun integritas, semangat anti korupsi, termasuk ketika Pak Prabowo, Presiden Prabowo menyampaikan pidato awal pelantikan itu. Dan yang ketiga yang juga sangat penting adalah membangun loyalitas, kesetiaan penting. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Tifal, untuk konteks persepsi publik komunikasi yang dikirimkan, ini bisa 2 persepsi yang tertangkap. Satu, secara positif akan ditangkap publik Pak Prabowo sebagai presiden, kepala pemerintahan yang membangun persepsi positif tentang tidak sekedar memimpin pemerintahan, kepala negara, tapi membangun kepersatuan. Jadi semangat persatuan, semangat cinta tanah air, NKRI, komitmen, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ada yang ditangkap ada soal keseriusan, totalitas dalam memimpin pemerintahan bagi semua anggota. Satu lagi, publik akan menangkap bagaimana gaya kemimpinan, leadership style dari Pak Prabowo, termasuk leadership skillnya. Nah, disinilah poin terakhir bisa jadi berpotensi 2 tangkapan. Satu, tadi soal ketegasan
tapi bisa juga persepsi yang keliru ditangkap. Oh, ada gaya militeristik yang meskipun menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Cuma terutama dari kantor komunikasi presiden itu harus memperbaiki persepsi itu. Jangan sampai ini dipandang, ditangkap sebagai sebuah gaya kepemimpinan militeristik, militerisme dan seterusnya. Persepsi negatif yang harus diantisipasi. Harapannya kemudian kan ini bisa menyatukan pandangan, menyatukan gerak dari para menteri di Kabinet Merah Putih begitu. Bahkan sempat dibilang juga bahwa tidak ada yang kebal dari pantauan dari Presiden. Kalau kemudian ada yang tidak sama arahnya dengan arahan Presiden, Pak Hasim Joyo Hadikusumo sempat memojorkan bahwa akan ada evaluasi setiap 6 bulan kepada para menteri dan wakil menteri ini. Apakah betul Mbak Prita akan ada evaluasi rutin dalam rentang 6 bulan itu tadi, dan bisakah evaluasi itu berujung pada perombakan kabinet? Jawabnya nanti ya Mbak ya, kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Usai jeda berikut ini. Masih berdiskusi bersama Prita Laura dari Kantor Komunikasi Presiden, kemudian mantan Gubernur Lemhanas, Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo, dan Hanta Yuda dari Poltreking. Mbak Prita, begini, kalau kita merujuk lagi ke belakang sebelum kegiatan pembekalan ini, Pak Prabowo sudah berkali-kali mengingatkan para menterinya untuk semuanya tidak ada agenda sendiri-sendiri, kemudian tidak ada yang kebal, dan hal-hal lain penegasannya masalah semua harus gerak satu komando. Mengapa kemudian ini harus berkali-kali disampaikan Pak Prabowo? Apakah Pak Prabowo mencium ada gelagat? Oh, kayaknya ada yang nggak satu suara seia sekata dengan apa perintah Presiden? Dua sikap dari pemimpin tertinggi ini perlu untuk disampaikan berkali-kali untuk menunjukkan sebuah ketegasan apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena kalau kita melihat Presiden Prabowo Subianto ini bukanlah tipe pemimpin yang hanya berbicara dan memberikan perintah di ujung atas. Tapi beliau juga membangun sistem yang sedemikian rupa untuk memastikan agar semua program yang berjalan, agar semua APBN ini sampai kepada masyarakat, sampai kepada rakyat. Kita bisa melihat bagaimana monitoring ini diperkuat dengan penguatan kantor staf presiden. Kantor staf presiden melakukan bagaimana monitoring dan juga evaluasi dari program prioritas isu strategis presiden, di sana dilihat apa yang menjadi bottleneck, apa yang menjadi sumbatan, dan kemudian apa yang harus dipecahkan. Selain itu kemudian juga dibentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Ini juga fungsinya adalah untuk mengawasi APBN, kemudian juga mengoptimalkan jalannya program pembangunan, untuk memastikan lagi-lagi agar program-program serta juga APBN ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya untuk masyarakat. Jadi inilah yang memang dibangun, bukan hanya bicara di atas, tapi ini menyeluruh dari hulu sampai dengan hilir. Perintah yang tegas, sikap yang tegas, yang kemudian diikuti juga dengan satu sistem yang mengawal perintah dan ketegasan. Kalau kemudian dikaitkan lagi, karena kami mendengar pernyataan juga dari Pak Hasim bahwa akan ada evaluasi setiap 6 bulan kepada para menteri ini. Apakah itu betul sebagai bentuk bahwa ya tidak ada yang kebal juga dalam anggota kabinet Merah Putih ini, Mbak? Untuk seberapa lama evaluasi akan dilakukan, tentunya nanti akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri. Namun yang jelas, kalau disampaikan bahwa tidak ada yang kebal, itu benar. Jadi memang sistem ini akan membuktikan, akan menjadi satu rapot bagaimana gerak langkah dari menteri-menteri tersebut, dan juga gerak langkah dari jajaran di bawahnya. Sehingga kemudian ketegasan Presiden Prabowo menyampaikan jika kemudian ada yang bekerja tidak sesuai. Mbak Prita, mohon maaf kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Boleh didekatkan ke sumber suaranya sedikit biar kita bisa mendengar lebih jelas? Oke, baik. Mohon maaf. Oke, boleh diulang kembali ya Mbak ya? Baik, jadi apa yang akan mengenai evaluasi, berapa lama evaluasi akan dilakukan, tentunya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo sendiri nantinya. Namun yang jelas kita bisa melihat bahwa tidak ada yang bisa bermain-main, begitu tadi disampaikan, itu benar-benar dijaga demikian rupa. Karena berkali-kali Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa jangan berani-berani korupsi. Ketegasan untuk kemudian bahwa Presiden Prabowo tidak bermain-main mengenai korupsi ini berkali-kali ditegaskan. Saya bicara dengan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Pak Hasan Nasfi yang menyampaikan ketika kemudian beliau dipilih, jelas pesannya Pak Prabowo adalah kamu jangan korupsi, jangan main-main dengan anggaran negara. Dan kemudian hal ini pun juga dipertegas dengan berbagai pembekalan baik di Hambalang maupun juga di Magelang. Bagaimana pembekalan yang diberikan
dari PPATK, BPK, KPK, komplit, kemudian Kejaksaan dan juga Kapolri. Agar tidak ada penyelewengan anggaran negara, baik yang sengaja maupun juga karena maladministrasi. Tujuannya apa? Tujuannya lagi-lagi agar seluruh anggaran negara ini sampai sepenuh-penuhnya kepada memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pak Agus melihat karakter dari Pak Prabowo yang menegaskan soal kerja-kerja para menteri ini harus semuanya satu komando seia sekata dengan arahan dan visi misi presiden ini adalah bagian dari latar belakang yang tak terpisahkan juga dari sosok Prabowo yang memang terlahir dari kalangan militer begitu. Iya betul, dan di kalangan militernya sendiri Pak Prabowo itu sudah dikenal kepemimpinannya sangat profesional di dalam melaksanakan fungsi-fungsi keprajuritan dan selalu memberikan motivasi kepada satuannya supaya berbuat yang terbaik dan jangan mau kalau kesatuannya itu berada di bawah dari nomor satu, harus selalu nomor satu. Jadi kepemimpinan Pak Prabowo memang memberikan motivasi sangat kuat dan terus-menerus kepada anak buah. Semua aspek-aspek kepemimpinan itu ada pada Pak Prabowo, dan kebetulan sekarang sebagai presiden terpilih itu juga memegang tampuk kewenangan otoritas sebagai kepala negara, terutama kepala pemerintahan yang mempunyai fungsi-fungsi manajerial, membuat keputusan. Pak Agus? Oke, kami alami gangguan komunikasi, kita akan coba perbaiki koneksi kami dengan Pak Agus Wijoyo. Saya ke Mas Hanta kalau begitu. Mas Hanta begini, kalau melihat pernyataan terakhir dari Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang menyatakan bahwa akan ada evaluasi setiap 6 bulan setelah pelantikan dari anggota kabinet saat ini, apakah ini bisa dinyatakan bahwa sebagai pernyataan Hasim ini sebagai sikap dalam tanda kutip resmi dari Presiden Prabowo? Ya bisa jadi ya, karena upaya himbauan yang disampaikan atau antisipasi disampaikan oleh Pak Hasim itu semua publik pun setuju bahwa kinerja menteri harus dievaluasi secara berkala. Dulu Pak SBY punya kantor UKP 4, kemudian Pak Jokowi punya kantor staf kepresidenan, begitu juga dengan Pak Prabowo. Karena semangat awalnya pasti yang dijaga itu kriteria menteri kan punya integritas dan mentalitas anti korupsi. Yang kedua kapabilitas dan kompetensi, yang ketiga leadership dan kemampuan manajerialnya, manajerial skillnya. Dan yang ketiga itu, yang keempat adalah soal loyalitas tadi yang Tifal sempat sebutkan. Nah, berangkat dari situ menurut saya evaluasi, karena itu hak prerogatif presiden, dalam bahasa konstitusi ada pembantu, tanda petik ya, mau kapanpun diganti, mau dievaluasi itu hak presiden sepenuhnya. Nah, sedikit tambahan saya dalam konteks pelatihan sekarang di Magelang ini, yang paling penting ada dampaknya nanti. Kita tunggu ya berapa bulan ke depan dalam konteks teknokratik, publik maupun politik. Dalam konteks teknokratik, apakah ini punya dampak pada kinerja, performa pemerintahan ke depan? Ini semangatnya itu yang ikut diukur. Mampukah merealisasikan hasta cipta-cita Pak Prabowo itu yang ujungnya memiliki dampak pada kesejahteraan rakyat? Itu harapannya kan pelatihan ini kan itu ujungnya punya dampak pada rakyat. Yang kedua, secara publik ini juga memberikan pesan bulan madu yang positif dengan Pak Presiden Prabowo Subianto. Awal yang baik di mana Pak Prabowo punya komitmen yang kuat, totalitas, ketegasan dan seterusnya. Jadi persepsi yang dibentuk ada positif. Dan ketiga, ini juga harus punya dampak secara politik, yaitu kekompakan secara internal, stabilitas politik secara menyeluruh, kekompakan dalam koalisi dan seterusnya. Jadi secara teknokratik oke, secara publik citra positif, kemudian secara politik juga stabil. Nah, itu ujungnya bisa merealisasikan janji kampanye dan program pemerintah dengan baik yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Itu ujungnya. Ini instrumennya. Pak Agus bisa mendengar suara saya ya? Bisa. Sekarang bisa. Pertanyaan lainnya juga begini, kalau kemudian untuk bagian awal pemerintahan baru ini dilakukan pembekalan 2 kali, kalau dengan prinsip menjaga semangat agar semua satu irama dengan presiden, apakah perlu pembekalan semacam ini juga dilakukan berkelanjutan untuk periode-periode atau untuk bulan-bulan berikutnya, entah setiap 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya? Dirasa perlu tidak menurut Anda, Pak Agus? Kalau pembekalan, namanya juga pembekalan, berarti itu dilaksanakan pada tahapan awal dari sebuah kelompok yang dibentuk baru dari anggota-anggotanya yang
beragam latar belakangnya, yang bahkan satu sama lain tidak mengenal. Itulah makna dari pembekalan, memberikan bekal. Nah, karena itu sebagai sebuah kelompok baru, sebagaimana juga pembentukan tim yang memerlukan kerjasama, tentunya tidak langsung jadi, perlu evaluasi. Nah, evaluasi itu nanti tergantung juga kepada yang memegang kewenangan, apakah evaluasi nanti ada hasil evaluasi itu akibatnya adalah dilaksanakan secara bertahap, peringatan dulu, atau langsung ada penggantian, itu nanti sistemnya akan ditentukan tentunya kepada para pemegang kewenangan. Namun apakah perlu pembekalan itu dilakukan pada saat setiap ada perubahan formasi, kita perlu untuk melihat juga berapa besar sebetulnya perubahan formasi itu, artinya dengan penggantian-penggantian, kalau memang itu tidak besar, mungkin bisa dilakukan dengan cara-cara yang sifatnya lebih efektif untuk skala kecil, dan ingat juga bahwa kabinet itu sudah berjalan, sudah di tengah, tidak di awal lagi, sehingga pikirkan juga bagaimana metode-metode untuk mereka bisa fit in, tetapi bahwa kelompok itu sudah berjalan dan sudah berproses. Oke, terakhir Mbak Prita, sehingga output konkret apa yang diharapkan bisa dilaksanakan oleh para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan para anggota Kabinet Merah Putih ini selepas pembekalan yang berlangsung di Akmil ini? Outputnya adalah satu visi langsung aktif. Itu ya output. Jadi begitu punya satu visi yang sama, kemudian gerak langkahnya cepat dan langsung aktif. Itu yang diharapkan. Karena memang target-targetnya cukup singkat, dan kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi juga beragam. Yang kita hadapi tantangan itu tidak akan berhenti. Namun yang jelas di sini dalam pembekalan ini adalah Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk satu juga mentalitas. Selain visi yang sama juga mentalitas dari para pemimpin ini. Mentalitas pemimpin adalah pelayan. Pemimpin adalah pelayan publik. Makanya kemudian kita lihat berkali-kali Presiden Prabowo menyampaikan seorang pemimpin harus menjadi contoh. Seorang pemimpin harus mau bersusah-susah untuk rakyat. Terguyur hujan, basah-basahan. Itulah sebenarnya mentalitas itu yang ingin dibentuk. Bagaimana seorang pemimpin juga memiliki sebuah mentalitas untuk berkorban bagi apa masyarakat yang dipimpinnya. Bagi ketika kemudian anak buah lapar, pemimpin juga ikut lapar. Ketika anak buah basah, pemimpin juga harus basah. Sebenarnya ini adalah sebuah makna untuk membentuk mentalitas. Mentalitas dari seorang pelayan publik yang nanti akan memimpin jalannya program-program Presiden Prabowo tentunya dalam bidangnya masing-masing, yang ujung-ujungnya adalah untuk rakyat. Oke. Pembuktiannya besok setelah para anggota Kabinet Merah Putih ini pulang dari Akmil kembali lagi ke Jakarta dan bekerja sesuai dengan tugas di kementerian dan lembaganya masing-masing. Mbak Prita dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Mas Hanta juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Topik diskusi lain hadir usai jeda. Israel mengklaim telah melakukan penyerangan ke sejumlah wilayah di Iran pada Jumat waktu setempat dan menyasar target-target militer strategis Iran. Tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika.